Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Kumala. Saya di sini mengampu seni budaya kelas 7. Tema dari bab 1 kali ini adalah menggambar flora, fauna, alam benda, dan ragam hias. Langsung saja pengertian dari seni. Seni merupakan salah satu cara yang didapatkan oleh manusia untuk mengungkapkan perasaan melalui pola dan prinsip yang telah ditemukan. Jadi jika manusia ingin mengungkapkan bukan lewat komunikasi tapi bisa dengan lewat seni tersebut. Terus kali ini di bab 1 ini kita akan membahas tentang menggambar. Menggambar merupakan salah satu karya seni rupa. Langsung saja di poin pengertian menggambar. Pengertian menggambar sendiri memiliki arti proses membuat gambar dengan cara menggoreskan benda-benda tajam seperti pensil atau pena pada bidang datar. Jadi jika kalian memiliki spidol, kalian mencoret-coret di kertas, itu sama saja dengan menggambar. Tapi menggambar itu memiliki ciri-ciri dalam menggambar. Contoh, harus berpola. Terus bahasa Inggris dari menggambar adalah drawing. Seseorang yang melakukan menggambar disebut penggambar, sama saja dengan melukis. Melukis, ketika seseorang melakukan kegiatan melukis, maka orang tersebut disebut pelukis. Objek menggambar. Objek menggambar adalah objek yang ditentukan, objek yang digunakan digambar oleh alam semesta. Objek yang tidak pernah habis dalam karya seni rupa adalah alam semesta. Terus apa saja sih objek-objek dalam menggambar? Objek-objek dalam menggambar itu ada banyak. Dalam LKS di halaman 3 tersebut, objek menggambar ada 3, yaitu binatang, tumbuhan, dan gambar alam benda. Gambar binatang merupakan prinsip dengan menggambar manusia, yaitu memperhatikan proporsi dan anatomi. Jadi menggambar memiliki kegiatan menggambar objek binatang memperhatikan proporsi dan anatomi. Selanjutnya gambar tumbuhan. Tumbuhan disesuaikan dengan kebutuhan, menambah keindahan, maka cukup kesannya saja kita gambar secermat mungkin agar dapat mendekati bentuk yang sebenarnya. Jadi menggambar tumbuhan itu disesuaikan dengan kebutuhan. Jika kalian ingin menggambar untuk kegiatan ilmu pengetahuan, maka kalian yang harus kalian gambar itu secara detail dan rinci. Jika kalian menggambar tumbuhan dengan fungsi untuk kesan keindahan, maka kalian cukup menambahkan seni-seni dalam imajinasi kalian tersebut. Terus gambar alam benda. Gambar alam benda ini seperti meja, terus penghapus. Ini termasuk gambar alam benda. Langsung selanjutnya di halaman 4 yaitu komposisi. Komposisi tersebut komposisi dalam karya seni menggambar ada 4, yaitu keseimbangan, kesatuan, irama, dan keselarasan. Jika kalian belum memiliki ini, berarti belum termasuk menggambar ya, karena keseimbangan dalam menggambar yaitu penggambaran objek benda yang diberikan adanya kesan keseimbangan antara bagian-bagian. Artinya tidak terkesan berat salah satu dengan yang lain. Jadi ketika kalian menggambar itu kalian harus seimbang. Tidak boleh menitik beratkan yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri. Jadi kalian itu harus menyeimbangkan hal tersebut. Terus kesatuan atau suatu penggambaran objek memberikan kesan adanya kesatuan unsur-unsur terpadu. Kesatuan artinya keterpaduan antar gambar-gambar tersebut. Contoh, kalian menggambar meja, kalian harus memiliki kesatuan tersebut. Meja biasanya gabungannya sama kursi, seperti tersebut. Irama suatu penggambaran objek yang memberikan kesan pergerakan dengan alur yang teratur. Jadi ketika kalian menggambar, kalian juga harus memiliki irama yang baik. Terus keselarasan atau harmoni, suatu penggambaran objek yang memberikan kesan kesesuaian antara bagian satu dengan yang lainnya. Terus poin keempat, teknik menggambar. Jika kalian tadi sudah mengetahui pengertian menggambar, objek menggambar, sekarang adalah teknik menggambar. Apa saja sih teknik-teknik menggambar? Sebenarnya teknik-teknik menggambar di LKS kalian itu ada banyak. Ada teknik menggambar flora. Flora merupakan
flora memiliki artian tumbuhan. Jadi teknik dalam menggambar flora itu yang seperti apa? Menggambar flora itu kan tumbuhan. Menggambar flora tumbuhan dapat diberikan pemahaman tentang keanekaragaman, keindahan dan keunikan flora tersebut. Terus teknik menggambar fauna. Fauna sendiri memiliki arti tumbuhan. Jadi kalian akan menggambar teknik menggambar fauna, sedangkan menggambar alam benda. Teknik menggambar alam benda ini ada bentuknya yaitu 3, kubistis, silindris, dan bebas. Kubistis kata lain dari balok seperti meja, kursi, lemari. Silindris, elips, berarti botol, gelas, piring, dan mangkok itu termasuk benda silindris. Bebas di sini memiliki artian jika kalian ingin menggambar sebuah pohon, buah-buahan itu kan tidak berbentuk atau tidak beraturan. Jadi buah-buahan, pohon, dan batu-batuan itu termasuk bentuk objek yang bebas. Terus teknik menggambar arsir. Teknik menggambar arsir di sini menitik beratkan kekuatan dan ketebalan garis. Kalian biasanya pasti sudah pernah melakukan teknik menggambar arsir tersebut. Kalian bisa menggambar burung. Di LKS halaman 8 kan ada burung. Burung ini dengan teknik diarsir yaitu dengan kekuatan ketebalan garis. Selanjutnya itu menggambar perspektif. Gambar perspektif memiliki artian salah satu jenis gambar yang mengkomunikasikan objek tertentu sebagaimana yang terlihat oleh mata melalui sudut pandang. Jadi teknik menggambar ini menurut perspektif itu relatif. Saya bisa menilai meja tersebut sudah indah, tapi teman kalian melihat gambaran meja itu belum indah. Jadi itu teknik menggambar menurut perspektif atau menurut sudut pandang dari mana kalian melihat. Terus teknik menggambar blok. Teknik menggambar blok ini menggunakan 2 warna, boleh putih hitam, merah hijau, atau yang lainnya. Yang penting dalam teknik menggambar blok ini menggunakan 2 warna. Selanjutnya yaitu teknik menggambar dusel atau biasa disebut dengan gosok. Teknik dusel adalah teknik menggambar dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap, terang, atau tebal tipis pada gambar. Jadi teknik menggambar ini dilakukan dengan cara menggosok. Dengan menggunakan bantuan kapas atau jari-jari kalian yang ketika menggambar itu kalian gosokkan. Jadi itu termasuk teknik gosok. Terus teknik menggambar linear. Teknik menggambar linear disebut mirip dengan arsiran, tapi dalam perbedaan teknik arsir dan teknik linear ini menitik beratkan pada kalau teknik linear kita membuat garis-garis, tapi kalau teknik arsir tadi menitik beratkan pada kekuatan, ketebalan, dan garis. Teknik menggambar pointillis. Teknik gambar pointillis adalah suatu cara atau teknik menggambar dengan menggunakan titik-titik kecil sehingga membentuk objek. Jadi ketika kalian ingin menggambar meja, tapi kalian ingin mengawali dengan titik-titik kecil sehingga membentuk meja tersebut, maka itu disebut teknik menggambar pointillis. Selanjutnya teknik menggambar akuarel. Teknik menggambar akuarel ini sebenarnya sudah menginjak lebih dari sekedar menggambar, yakni melukis. Teknik ini menggunakan media basah supaya menghasilkan warna yang transparan. Teknik menggambar akuarel dibutuhkan kemampuan yang memadai menghasilkan sebuah gambar. Jadi teknik akuarel ini lebih sulit daripada yang menggambar. Kalau kalian hanya menggambar, kalian bisa menggambar sesuatu tidak dengan tujuan kesenian. Contohnya maksudnya kalau menggambar itu menggambar pohon-pohonan untuk kebutuhan IPA, berarti kalian menggambar harus secermat mungkin. Tapi kalau melukis itu menggambar dengan menggunakan lebih meningkatkan kesenian dan artistik dari yang kalian miliki. Terus selanjutnya poin 5 yaitu alat dan media gambar. Alat dan media gambar sendiri memiliki alat gambar, media gambar, dan alat bantu. Alat gambar itu apa saja? Alat gambar itu pokoknya yang bisa digoreskan di dalam medianya BK, media gambar.
Contoh, pensil, spidol, pena, bolpen, pensil gambar, cat air, dan cat minyak. Cat poster, cat akrilik, dan cat semprot. Terus media gambar. Media gambar ada beberapa jenisnya. Yang sering digunakan adalah kertas HVS dengan berbagai ukuran. Terus ketika kalian sudah di SD atau MI, kalian pasti sudah memiliki kertas gambar atau buku gambar. Itu juga disebut dengan media gambar. Terus alat bantunya. Ketika kalian sudah, alat bantunya apa? Alat bantunya dalam menggambar yaitu umumnya kapas, tisu. Kapas tisu bisa kalian gunakan untuk teknik menggosok atau dusel. Terus selanjutnya jangka, gunting, cutter, selotip, kuas. Alat bantu ini sebenarnya untuk membantu kalian menggunakan teknik-teknik yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu teknik dusel, teknik blok, dan teknik akuarel. Cukup sekian dari saya. Nanti setelah ini dimohon untuk absen dan mengerjakan soal-soal yang sudah ditaruh di link deskripsi ya. Jangan lupa menulis kelas sesuai dengan A, ya tulis A, B tulis B, jangan sampai salah. Demikian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.